Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja. Zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan. Bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihatkan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia.
menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus udaranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi 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 dunia. Kepadaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan. Satu tadi nanti kita serah terima Alkitab dulu yang sesuai dengan liturgi kan, prosesi dulu. Nanti yang undang metode biar dikoreksi nanti. Tadi minta tolong. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai
datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami mencari kasih sejati. Manakah kami berseru saat badai Datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. kami perlukan Jemaat diundang untuk berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita bersekutu dalam naungan kasih sayang Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kita dalam ikatan kasih-Nya. Dia yang membuat hati kita berjaya sampai hari ini. Kita pujikan nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak
bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, wasmukanlah Tuhan. Hai di atas langit turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Umat Tuhan yang terkasih, kebaktian pada minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang setia mengasihi serta memelihara kehidupan kita dengan kasih sayangnya. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun juga yang saat ini sedang mengikuti siaran langsung kebaktian minggu, sekaligus juga penerimaan anggota jemaat di dalam kesempatan yang indah ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita patut terus mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih sayang dan juga kesetiaannya yang memampukan kita untuk tetap dan terus berada dalam titik detik ini. Karena kasih setianya juga kita tetap mampu melewati setiap proses kehidupan kita sehari-hari di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, kebaktian hari ini bertemakan hidup seturut pikiran dan perasaan Kristus. Dari tema ini kita bersama-sama akan belajar untuk memahami dan bersedia menghidupi setiap ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari, serta mewujudkannya melalui hidup yang rendah hati, serta penuh kasih bagi sesama, bahkan seluruh ciptaan. Hal ini menjadi sebuah panggilan hidup yang selalu Allah kehendaki dalam diri kita. Bagaimana kita menyelaraskan apa yang menjadi pengalaman, perjalanan, pemikiran kita dengan setiap kehendak yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan di dalam kesempatan ini, kita mendapatkan waktu untuk bersama-sama mengakui setiap dosa kita secara pribadi. Maka untuk itu, sesuai yang terkasih, saya memberikan kesempatan untuk setiap kita mengakui dosa-dosanya dalam doa, dan saya akan mengakhiri secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ketika saat ini kami menundukkan kepala, hati dan kehidupan kami dalam kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tak hanya sekedar mengakui segala kesalahan kami, tetapi dengan segala kerendahan hati itu ya Tuhan, kami kembali diingatkan, sekaligus belajar untuk melihat bagaimana anugerah pengampunan-Mu setia mengalir dan setia hadir di dalam kehidupan kami.
Ketika kami kembali menilik seluruh langkah kehidupan kami hingga detik ini, kami menyadari ya Tuhan, bahwa seluruh proses kehidupan kami kadangkala bahkan kerap kali belum seturut dengan apa yang menjadi kehendak dan pemikiran-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, dengan hati dan hidup yang terbuka, serta dengan setiap kerendahan hati kami mengaku dan menyesali akan segala dosa dan kesalahan kami. Dan untuk itu jugalah ya Tuhan, dalam pengakuan dosa ini, kami pun ingin kembali mengambil komitmen, memperbaharuinya di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami kembali belajar dan meneguhkan diri kami, agar di dalam setiap langkah kehidupan kami selanjutnya, kami mampu berubah, dan kami mampu selalu belajar menghargai semua anugerah pengampunan-Mu itu dengan bersedia hidup di dalam pemikiran dan kehendak-Mu. Kami pun sadar ya Tuhan akan segala kelemahan dan keterbatasan hidup kami. Tetapi kiranya segala kelemahan dan keterbatasan itu tak menghalangi kami untuk kami setia dalam iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang siap sedia hidup dalam tuntunan kasih-Nya, terimalah anugerah-Nya melalui firman-Nya yang ditulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai dengan 7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ucapkan salam damai dengan mengaturkan tangan Tuhan kita, dan kita toleh kepada saudara kita dengan mengatakan damai Tuhan besertamu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pujian yang baru saja kami nyanyikan, mengingatkan dan sekaligus menjadi kerinduan kami, untuk kami selalu diisi dengan setiap firman dan kebenaran-Mu, serta ya Tuhan menjadi sebuah kerinduan kami untuk selalu hidup di dalam apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami beroleh waktu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu.
Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong setiap kami, sehingga firman-Mu selalu tertanam dan terpelihara, serta memampukan kami untuk selalu hidup di dalam iman kesetiaan kami kepada Engkau. Dan kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu juga ya Tuhan, yang akan memampukan kami menangkap apa yang menjadi isi pesan firman-Mu bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus dan juga para pemirsa di rumah masing-masing, saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara, menghidupi, dan mewujud nyatakan firman Allah ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam gedung gereja, selamat pagi. Puji syukur, saya juga menyapa para pemirsa di rumah, kiranya kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan selain kita dapat beribadah, dan ini adalah kesempatan kedua GKI Madiun mengadakan kebaktian secara tatap muka, meski masih sangat terbatas sekali pesertanya, tapi kita juga mengucap syukur bahwa persekutuan kita tetap terus terpelihara dan terjaga di dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Nanti kita juga akan bersama-sama melihat prosesi penerimaan anggota jemaat bagi para calon anggota jemaat. Tadi mungkin di layar kamera, di layar HP maksudnya, layar HP maupun layar TV masing-masing sudah melihat secara sekilas ketika tadi di bagian pujian. Nanti kita akan lebih jelas lagi melihat ketika prosesi penerimaan anggota jemaat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kita hidup seturut pikiran dan perasaan Kristus. Ada sebuah pertanyaan yang bukan satu ya, tapi dua pertanyaan yang akan menolong kita untuk kembali merenungkan akan makna tema ini. Pertama, pernahkah kita berpikir mampu menjalani hidup sehari-hari tanpa melibatkan dan mengandalkan Tuhan? Dan yang kedua, pernahkah kita membatin bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa harus ada campur tangan Tuhan?
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dua pertanyaan ini hanyalah sekelumit dari begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang menolong kita kembali untuk merenung. Sudahkah di dalam kehidupan kita hingga detik ini, kita sudah hidup seturut pikiran dan perasaan Kristus, atau justru kerap kali kita menjauh dari pikiran dan kehendak Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini perlu selalu kita tanyakan di dalam hati dan kehidupan kita? Karena selain menolong kita untuk merenungkan arti hidup seturut pikiran dan kehendak Kristus, juga di sana kita sebagai murid-murid Kristus menyadari bahwa itulah yang menjadi salah satu panggilan utama dalam kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Karena dengan hidup di dalam Kristus, kita akan selalu berusaha untuk menyelaraskan apa yang ada di dalam kehidupan kita dengan kehendak Allah yang Allah hadirkan bagi kita sekalian. Ada begitu banyak contoh yang bisa kita peroleh dari perjalanan kita saat ini. Ketika kita misalnya melakukan sebuah pekerjaan atau karya atau pelayanan, tentu kita mengawalinya dengan apa, Saudara yang kasih? Berdoa. Makan nggak perlu? Perlu ya, makan ya, supaya punya tenaga. Tetapi secara spiritual kita mengawalinya dengan berdoa. Dan kalimat doa kita selalu kita akhiri dengan sebuah kalimat, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Apakah ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita hanya sekedar mengucapkannya sebagai sebuah kalimat semata, atau benar-benar kita menyadari bahwa hanya kehendak dan pikiran Tuhanlah yang terjadi dalam seluruh karya, pelayanan, dan juga setiap pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hal itu juga akan menolong kita ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita sudah merencanakan dalam pekerjaan kita, sudah strategi, nanti aku pakai strategi A, hasilnya pasti E. Kalau aku nanti pakai strategi B, hasilnya pasti F. Kalau aku pakai strategi C, hasilnya pasti G. Kita sudah merancang sedemikian rupa dan memprediksi apapun yang terjadi, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa seringkali ada hal-hal tak terduga yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan respon pertama kita pasti, loh Tuhan, kok jadi seperti ini? Loh Tuhan, kok nggak sesuai dengan prediksiku? Bahkan ketika hal itu membuat kita terjatuh, bisa saja kita protes dan marah kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa loh, kok kenapa kamu nggak menolong aku? Tuhan, aku itu sudah berserah kepadamu dan mengakhiri doaku dengan kalimat biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Lah tapi kok kayak gini hasilnya? Jika respon semacam itu yang muncul dalam diri kita sesuai yang terkasih, maka kita perlu bertanya lagi, apakah kalimat doa kita memang benar-benar wujud keberserahan kita kepada kehendak Tuhan, ataukah justru hanya sekedar formalitas semata di dalam kehidupan kita? Karena hidup seturut pikiran Kristus membutuhkan kesediaan penuh untuk kita taat kepada apa yang menjadi perintah dan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang kedua, ketika kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita, bahkan membuat kita menderita. Mudah tidak Saudara yang kasih untuk melakukan itu? Kita diminta untuk mengampuni orang yang sangat menyakiti kita dan bahkan membuat kita menderita. Mungkin kita bisa mengatakan, iya Pak Virgo, saya siap untuk mengampuni. Tapi benarkah dalam hati kita benar-benar sungguh-sungguh untuk mengampuni, bahkan juga membuka hati dan kehidupan kita bagi kehadiran orang yang pernah menyakiti kita dalam kehidupan tersebut? Bukan perkara yang mudah. Saya yakin Saudara yang terkasih, untuk kita bisa membuka pintu pengampunan bagi orang yang pernah menyakiti, bahkan membuat kita menderita. Karena pasti di dalam diri kita ada keinginan untuk melakukan balas dendam. Dan supaya kita dapat menyelaraskan dengan kehendak Kristus untuk mengampuni,
Ketertundukan kita pada perintah Kristus untuk selalu mengampuni menjadi sikap pertama yang harus kita kerjakan dalam hidup sehari-hari. Karena dengan ketertundukan itulah kita belajar melihat kembali karya pengampunan Kristus dalam kehidupan kita, serta membuka diri untuk mengampuni orang yang membuat kita sakit secara batin. Sehingga lewat dua contoh tadi, ketika kita berserah dan mempercayakan diri kita pada kehendak Tuhan akan karya, pekerjaan maupun pelayanan kita, serta ketika kita bersedia untuk memulihkan relasi lewat pengampunan yang kita hadirkan, kesimpulan pertama yang kita peroleh sesuai kasih bahwa menyelaraskan kehidupan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus adalah membuka diri serta memberi ruang bagi Kristus seutuhnya di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan melihat apakah hal itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita dan bagaimana Paulus mengajak kita semua untuk kembali merefleksikan hidup seturut pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, Filipus 2 ayat 1 sampai dengan 11 memiliki dua penegasan yang menjadi nasihat Paulus kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita semua. Yang pertama adalah kesadaran bersama sebagai persekutuan bahwa dalam Kristus ada kasih persekutuan dengan Kristus maupun sesama yang membuat jemaat Filipi maupun kita semua sebagai umat di masa kini mampu menguatkan kehidupan persekutuan kita. Karena nasihat ini menguatkan jemaat Filipi untuk senantiasa ingat dan sadar bahwa hidup persekutuan mereka terjadi karena kehadiran kasih Kristus yang membuat mereka untuk selalu setia membangun relasi dengan Kristus maupun sesama. Begitulah kalau kita memperhatikan di ayat 2 sampai dengan 4, Paulus menegaskan supaya mereka hidup dalam kerendahan hati, menyatukan visi misi kehidupan di dalam Kristus maupun sesama, dan mengasihi dengan tulus satu sama lain. Nah, mengapa kalau saudara-saudara memperhatikan warta jemaat, di sana ada visi misi tahun 2020 sampai 2025. Atau ada tema kerja tahunan biasanya yang selalu dimunculkan dalam warta jemaat. Tujuannya apa? Supaya kita itu belajar untuk menyatukan visi dan misi kita. Dan meskipun visi misi itu dibuat oleh tim yang ditunjuk oleh majelis jemaat, tetapi itu hasil dari pengamatan, hasil dari percakapan dan mengumpulkan semua pendapat yang dimiliki oleh anggota jemaat dalam sebuah gereja. Dan melalui kesediaan inilah Paulus berharap bahwa jemaat Filipi tegar dan kuat dalam memperjuangkan iman maupun pekabaran Injil dalam komunitas jemaat mereka maupun juga bagi orang-orang yang belum percaya. Juga nasihat ini mengajak jemaat Filipi selalu menyandarkan diri dalam hikmat Kristus. Di ayat yang pertama dari pasal ini, di sana tertulis dalam Kristus ada hikmat. Hikmat yang menolong mereka, jemaat Filipi dan kita semua, memperjuangkan ikatan persekutuan yang saling mendukung satu sama lain untuk tetap berada di dalam kebenaran dan kehendak Kristus. Penegasan yang kedua, yaitu kesediaan dalam tanda kutip mengosongkan diri, atau dalam bahasa aslinya mempergunakan kata kenosis, sebagai bentuk ketaatan menjalankan kehidupan seturut pikiran dan perasaan Kristus. Dan mengosongkan diri di sini bukan berarti kita mengeluarkan apa yang ada dalam kantong kita sesuai yang terkasih, tetapi bagaimana kita melihat bahwa seluruh kehidupan kita dengan semangat kenosis itu kita belajar untuk benar-benar membuka seluas-luasnya hati dan kehidupan kita bagi kehadiran karya kasih Kristus. Mengutip tulisan Pendeta Dhani Purnama dalam tesisnya di tahun 2012, beliau menuliskan bahwa kenosis adalah sebuah pergumulan dalam diri untuk menciutkan diri dan memberi ruang bagi yang lain. Atau dalam istilah yang dipakai oleh Pendeta Dhani, giving space, memberi ruang. Dan yang lain ini bisa jadi sesama, tetapi yang terutama adalah saya menafsirkannya memberi ruang bagi kehadiran kasih Tuhan.
Dari sinilah saya menafsirkan bahwa perkataan Paulus mengambil contoh Kristus yang berkenosis. Kita ingat saudara terkasih peristiwa waktu Kristus ada di Taman Getsemani. Itu menjadi sebuah peristiwa yang saya berpikir dan saya merenungkan bagaimana Kristus benar-benar terbuka dan memberikan ruang bagi karya Allah untuk keselamatan manusia melalui dirinya. Dalam ketakutan, kekalutan, bahasa zaman anak sekarang dalam kegalauan Kristus di Taman Getsemani, pada akhirnya Kristus mengatakan, biarlah kehendakmu yang terjadi dalam diriku. Itu menunjukkan bagaimana Kristus mengosongkan dirinya dan memberi ruang bagi kehadiran Allah dan karyanya di dalam kehidupan, bahkan dalam detik-detik terakhir Kristus akan menghadapi jalan salib. Dan melalui contoh itulah Paulus mengajak dan mendorong jemaat di Filipi untuk menyadari bahwa ketika mereka mengaku imannya serta mempercayakan dirinya kepada Kristus, di sanalah kita maupun juga jemaat Filipi di masa itu diminta untuk selalu membuka diri seluasnya bagi pemikiran dan perasaan Kristus serta ketundukan kepada otoritas Allah. Dan ini sejalan dengan Filipi 2 ayat yang ke-7 bahwa Kristus memberi teladan merendahkan hatinya bagi karya keselamatan Allah dengan menghilangkan egosentris, tadi saya singgung di awal, di dalam dirinya. Sehingga pesan ini makin jelas bagi kita, kesediaan berkenosis, merendahkan hati, tunduk kepada otoritas Tuhan, membuka diri seluasnya bagi karya Tuhan dan kehendaknya adalah kunci menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran dan perasaan Kristus. Juga semakin jelas sekali saudara yang terkasih bahwa semangat kenosis itu selalu memotivasi kita. Kalau kita hubungkan dengan dua contoh yang tadi saya jelaskan di awal, misalnya ketika kita memiliki dendam, kita harus mengosongkan diri kita dari dendam itu. Supaya kita mampu untuk mengampuni, supaya kita mampu untuk menghadirkan kasih dengan lebih baik lagi, supaya kita mampu untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan bersalah di dalam kehidupan kita. Tanpa kesediaan kita untuk menghilangkan egosentrisme kita, ketika dendam itu kan bisa kita puaskan ketika kita menurutinya. Dan berarti itu kita menuruti egosentris dalam diri kita. Jika kita mampu menghilangkan itu dengan tahap demi tahap serta memohon kekuatan di dalam Tuhan, saya yakin bahwa kita pasti bisa menghadirkan karya pengampunan. Demikian juga dalam kehidupan kita yang lain. Kita juga pasti akan bisa melakukan hal itu ketika kita bersedia membuka diri kita seluasnya bagi kehadiran kehendak Tuhan serta membuka diri bagi karya kasih-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari kesimpulan pertama dan apa yang ditegaskan Paulus dalam teks Alkitab kita hari ini, kita mampu menarik benang merah bahwa membuka diri dengan berkenosis menjadi bentuk kesediaan kita hidup seturut pikiran dan perasaan Kristus. Memperjuangkan dengan sungguh-sungguh kesediaan itu akan selalu menolong kita untuk selalu berada di dalam perlindungan Allah, baik personal maupun komunal. Juga membuat kita selalu sedia hidup di dalam otoritas Allah dan mengolah ego kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang selalu Allah hadirkan dalam diri kita. Semangat inilah yang harus senantiasa kita pegang dan semangat inilah yang juga akan senantiasa memampukan kita untuk kita selalu berada di dalam karya kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan penerimaan anggota jemaat bagi para calon anggota jemaat yang telah menyediakan dirinya untuk menjadi bagian di dalam persekutuan di jemaat Madiun ini. Tentu ini menjadi sebuah sukacita bagi kita semua. Dan kita pun juga belajar nantinya ketika kita telah bersama-sama bersekutu di tempat ini, kita menjadi satu sebagai anggota jemaat, kita belajar untuk selalu menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan dan tentunya juga menyelaraskan kehidupan kita dengan setiap pemikiran yang kita miliki bersama. Manusia itu unik, sesuai kasih. Bahkan contoh yang sangat sederhana ketika beberapa waktu yang lalu
saya dan beberapa rekan tuh berbincang dengan, saya lupa di hari apa, dengan anggota jemaat itu mengatakan sidik jari itu setiap orang itu berbeda satu sama lain. Dengan Pak Tony ya kalau nggak salah ya, ketika di hari Jumat, saya lupa ketika itu. Kami berbicara bahwa manusia itu unik. Saya dengan Kak Vesti, sidik jarinya itu rumusnya sudah beda. Saya dengan Kak Marista, sidik jarinya itu rumusnya sudah berbeda. Sehingga dengan segala keunikan itu kita bisa melihat bahwa ada sebuah kehendak Tuhan yang Tuhan hadirkan. Lewat setiap keunikan yang kita alami, kita belajar untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan sesama. Dan terlebih dahulu kita menyelaraskan kehidupan kita dengan pikiran dan kehendak Kristus. Dengan demikian, kita akan selalu dapat mengolah kehidupan kita dengan penuh sukacita, serta selalu yakin saat kita menyelaraskan kehidupan kita di dalam Tuhan, kita aman bersama Tuhan, karena kita mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya di dalam kehendak dan juga kasih sayangnya. Selamat untuk melanjutkan persiaran di dalam kehidupan kita, selamat untuk menjalani kehidupan yang ada dalam kehendak dan pikiran Kristus. Kiranya kasih sayang Tuhan yang akan selalu menolong dan menuntun kehidupan kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kini akan dilayankan penerimaan anggota jemaat bagi saudara-saudara yang memohon menjadi bagian sebagai anggota jemaat di GKI. Saudara-saudara kita, mungkin tim multimedia bisa mulai menyorot wajah-wajahnya. Saudara kita yang saat ini akan diterima sebagai bagian dari jemaat GKI Madiun, berasal dari Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Immanuel Madiun, dan Gereja Betani Madiun. Saudara-saudara kita telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh tata laksana GKI di pasal 63, dan juga kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka adalah bagian dari gereja yang adalah tubuh Kristus yang esa, kudus, am, dan rasuli. Dan kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil peran secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau kembali mempercayakan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, dengan menerima setiap saudara-saudara kami yang bersedia untuk menjadi bagian dari GKI Madiun. Untuk itu ya Tuhan, kiranya dalam seluruh rasa syukur ini kami akan terus berusaha dan berjuang untuk saling menjaga satu dengan yang lain, serta ya Tuhan kami belajar untuk saling menopang dan memelihara ikatan persekutuan kami seturut dengan kasih sayang-Mu. Dan kiranya Engkau akan selalu menolong dan memberkati segala perjalanan kami selanjutnya, agar di dalam segala proses bersama di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami akan selalu berserah di dalam Engkau, dan kami akan belajar untuk bergandengan tangan satu dengan yang lain. Demikianlah rasa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan nama-nama saudara kita yang akan diterima sebagai bagian dari anggota jemaat GKI Madiun, dan bagi nama yang saya panggil, saya silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Saya panggil terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Mengambit Simanjuntak, sedang berdiri. Yang kedua, Ibu Tiorita Sormin.
Ketiga, Saudara Daniel Dwi Putra Simanjuntak. Keempat, Saudari Marista Triana Simanjuntak. Kelima, Saudari Lydia Novita Simanjuntak. Yang keenam, Ibu Nuryan Herawati Lumban Toruan. Ketujuh, Saudara Luis Francisco Pasca Simanjorang. Berikutnya Bapak Sintong Napitupulu. Berikutnya Ibu Asmaria Sihotang. Berikutnya Saudara Rai Carmen Napitupulu yang saat ini ada di luar kota dan tidak bersama-sama dengan kita secara tatap muka di gedung gereja ini. Berikutnya Bapak Suwoko, Ibu Sumarmi, Saudari Theodora Kristi, Saudari Votivera Kristi, dan yang terakhir Bapak Tony Utama. Inilah nama-nama saudara-saudara kita yang saat ini akan diterima sebagai bagian dari jemaat GKI Madiun. Dan saat ini saya akan mengucapkan beberapa pertanyaan. Kami bersukacita karena saudara-saudara menyatakan keinginan saudara-saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara sungguh berketetapan untuk menjadi anggota GKI, maka saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata Gereja Kristen Indonesia? Dan yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab saudara-saudara sekalian? Kiranya jawaban saudara-saudara akan menjadi sebuah jawaban yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, para calon anggota jemaat berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya saudara-saudara di gereja asal saudara-saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan saudara-saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya akan menyampaikan berkat, dan setelah berkat, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 303 sebagai doksologi kita, dan bagi anggota jemaat saya undang untuk berdiri. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah kami semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus.
sebentar yang anggota jemaat yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, para anggota jemaat yang saat ini sedang ada di rumah masing-masing, inilah saudara-saudara kita yang telah diterima sebagai bagian anggota jemaat GKI Madiun. Teruslah dukung mereka dalam kasih setia Tuhan dan jalinlah ikatan persekutuan yang erat dalam kasih sayang Kristus. Saya mengucapkan selamat datang di Jemaat GKI Madiun bagi para anggota jemaat yang baru. Kiranya kita akan mampu melangkah bersama-sama dalam persiaran iman kita sebagai gereja hingga Tuhan datang untuk yang kedua kali. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Saya persilakan duduk. Saudara-saudara, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menolong dan selalu melengkapi kehidupan kami, serta menuntun kami ya Tuhan dengan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur kepadamu juga ya Tuhan, pada dalam setiap langkah itulah kehendak-Mu hadir dan menolong kami semua untuk kami selalu dapat hidup di dalam kasih sayang-Mu. Kami pun juga bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami telah melihat penerimaan anggota jemaat. Kami bersyukur karena ada anggota-anggota jemaat yang baru ya Tuhan, yang akan menjadi bagian dari kehidupan persekutuan kami bersama dengan Engkau. Untuk itulah ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa, kiranya Engkau juga akan selalu memberkati kehidupan mereka bersama dengan kami sebagai sebuah gereja, sehingga kami dapat selalu belajar untuk saling mendukung dan saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk seluruh kondisi bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini, kiranya kasih setia-Mu yang akan selalu mendukung dan menolong kami semua, sehingga kami mampu untuk saling merawat kehidupan. Kami belajar untuk saling menguatkan ya Tuhan, serta menopang satu sama lain, agar di tengah masa pandemi ini kami dapat melewatinya bersama-sama dengan baik. Kami terus berdoa untuk setiap proses penelitian untuk menemukan vaksin dari virus corona ini ya Tuhan, agar penelitian tersebut berjalan dengan baik di dalam tuntunan hikmat-Mu, sehingga vaksin yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di dunia ini mampu terwujud dengan baik dan juga dengan serius di dalam kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mendoakan untuk seluruh kehidupan bergereja dan berpelayanan kami. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkatinya Tuhan, agar dalam seluruh bagian pelayanan kami sehari-hari, kehadiran gereja-Mu terus dirasakan dengan penuh sukacita. Dan kiranya juga ya Tuhan, di dalam segala kesempatan yang ada, kami tetap terus melayani Engkau di tengah segala pembatasan yang saat ini kami alami, serta ya Tuhan, dengan setiap cara-cara kreatif yang mampu kami munculkan di dalam bimbingan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami tersebut ya Tuhan, kiranya Engkau akan selalu memberkati dan mendukung kehidupan mereka, sehingga dalam segala kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka akan selalu berada dalam tuntunan kasih-Mu, serta ya Tuhan terus bersemangat di dalam Engkau. Kami mengingat untuk Ibu Pendeta Emeritus Ruth Ang ya Tuhan dari Jemaat GKI Sion, kiranya Engkau akan selalu memberkatinya dalam masa perawatan di rumah sakit, agar dalam segala proses yang ia jalani, ia akan selalu berserah di dalam Engkau. Kami mengingat juga Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono ya Tuhan, kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memimpinnya juga dalam proses perawatan yang saat ini beliau jalani, akan melalui segala perawatan medis tersebut. Kedua saudara terkasih kami tersebut ya Tuhan, akan selalu berada dalam perlindungan kasih sayang-Mu. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan di rumah masing-masing, kiranya anugerah-Mu juga ya Tuhan yang akan memampukan mereka, agar dalam seluruh kesempatan perawatan yang diberikan, akan memberikan karya kesembuhan-Mu, sehingga saudara kami ini dapat segera pulih dari sakit yang dialami. Kami juga berdoa untuk proses studi anak-anak dan para cucu kami dalam masa PJJ ini ya Tuhan, akan melalui pembelajaran jarak jauh,
anak-anak dan para cucu kami tetap terus bersemangat dan bersukacita untuk menjalani proses studinya, sehingga mereka mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya menyambut seluruh masa depan yang Engkau rancang di dalam kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan untuk kondisi perekonomian masyarakat ya Tuhan. Ketika beberapa waktu yang lalu Menteri Keuangan negara ini memprediksi bahwa Indonesia akan memasuki masa resesi di akhir September ini, kami berdoa ya Tuhan, kiranya kondisi terbaik yang akan hadir dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Tolonglah kami ya Tuhan dalam seluruh kehidupan pekerjaan kami, kehidupan usaha kami, serta ya Tuhan dalam setiap karya yang terus kami perjuangkan, agar kami mampu terus berhikmat dalam mengelola kehidupan ekonomi kami, sehingga jikalau masa resesi itu hadir kami sudah siap dan kami juga tetap terus mempercayakan kehidupan kami di dalam kehendak-Mu, karena kami beriman ya Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang Engkau hadirkan, Engkau akan selalu memberkati kami, dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kami mampu melewati segala situasi ekonomi yang saat ini melanda kehidupan masyarakat kami di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kiranya kasih setia dan penyertaan-Mu ya Tuhan yang akan selalu menolong diri kami semua, agar di dalam perjalanan kami sebagai pribadi ya Bapa, kami selalu berserah di dalam Engkau dan mempercayakan kehidupan kami bersama dengan seluruh pergumulan dan proses kami menjalani pergumulan itu di dalam kasih sayang-Mu. Sesaat lagi kami akan berpisah dan melanjutkan seluruh langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kami. Inilah segala doa serta permohonan kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagi yang ada di rumah masing-masing kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun, dan bagi yang mengikuti kebaktian secara tatap muka, kita akan mengucap syukur atas persembahan yang telah kita himpun sebelum kita memasuki ruang ibadah saat ini. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bawa persembahan ini dengan jalan surga Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih sayang yang Tuhan berikan untuk kami ketika kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami bisa mengumpulkan persembahan sebagian dari berkat yang telah kami terima ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati kami dan kami sebagai majelis jemaat bisa mempergunakannya untuk kegiatan di gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami asalkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus seturut pikiran dan kehendak-Nya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkan langkah hidupmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera dan berkat pemeliharaan Allah Tritunggal senantiasa menyertai langkahmu untuk menjalani pesiaran kehidupan dengan hidup seturut pikiran dan kehendak Allah mulai kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.